Shalom. Bagaimana kabarnya nih pagi ini? Luar biasa. Ya, saya harap hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke. Buat yang kayaknya nggak ada yang baru pertama kali ya, semua sudah pernah hadir. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Yuliana, tetap ya perkenalkan. Beberapa dari kita hari ini kita lagi yang ikut berdoa puasa bersama. Hari ini kita masuk di hari ke-5. Ayo high five kiri kanannya, bilang semangat. Ayo semangat, semangat, semangat ya. Ya semangat. Oke. Minggu lalu Pastor Jess sudah membuka awal tahun ya dengan luar biasa ya. Kita sedang memasuki musim yang baru. Kita imani the year of opportunity. Amin. Dan tahun ini kita akan masuk dalam pintu kesempatan yang Tuhan mau berikan gitu. Jadi dari tahun ke tahun, setiap kalau ada musim Tuhan yang lagi sedang berganti, saudara kalau cuma tahu ini lagi the year apa, itu bukan sekedar informasi, tapi harus ada satu perbuatan yang aktif. Jadi bukan hanya saudara tahu, tapi saudara juga harus ada perbuatan yang aktifnya itu apa? Untuk saudara mau masuk dalam musim yang Tuhan sediakan bagi anak-anaknya, harus ada perubahan dalam pola pikir dan tindakan. Jadi untuk kita bisa menangkap apa sih yang Tuhan mau saya kerjakan di tahun ini, untuk saudara mau masuk dalam kesempatan yang Tuhan mau bukakan, harus ada partisipasi. Jadi bukan saudara tahu yes, tapi saudara nggak lakukan apa-apa. There's no difference. Jadi harus ada partisipasi, yes boleh. Jadi bukan hanya diam saja. Jadi setiap anak Tuhan, Tuhan tuh berikan satu visi pribadi. Ada satu visi pribadi tiap orang dari Tuhan, tapi juga ada visi secara grup di dalam gereja. Jadi karena itu saudara itu harus tertanam dalam satu gereja lokal ya, yang base-nya firman Tuhan. Karena seperti di kitab Wahyu, Tuhan itu punya pesan loh kepada 7 jemaat. Tuhan punya pesan kepada jemaat di Efesus, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia dan lain-lainnya. Roh Kudus juga mempunyai visi yang Tuhan berikan kepada gereja MIC. Karena itu saudara harus tertanam dalam satu gereja lokal supaya saudara bisa bertumbuh dan berbuah, gitu ya. Karena Tuhan itu selalu memakai hambanya untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Pada saat setiap orang di dalam gereja yang terpanggil ikut ambil bagian, satu orang kasih talentanya, satu orang lagi kasih talentanya, sehingga mereka mau masuk dalam rancangan Tuhan, sehingga melengkapi satu visi Tuhan yang lebih besar. Visi besar yang Tuhan persiapkan ke MIC itu adalah persiapkanlah jalan bagiku. Jadi kalau kalian kenal Pastor Jos, suami saya, dia itu dari kecil melayani di gereja, tapi tidak pernah terpikir untuk membangun gereja. Beda ya, kalau melayani di gereja dan membangun gereja, different thing. Jadi sebelum terpikir, sebelum gereja MIC idenya itu ada, Tuhan sudah punya visi untuk gereja MIC. Visinya adalah persiapkanlah jalan bagiku. Jadi Roh Kudus juga katakan melalui satu pasukan kecil bisa melakukan perkara yang besar. Kelihatannya kok keren banget ya. Waduh, pasukan elite force nih. Pasukan elite special force team gitu. Tapi di balik itu ada banyak pengorbanan, ada banyak taburan air mata, taburan waktu, taburan uang, taburan tenaga. Begitu banyak yang ditabur untuk membangun satu gereja. Tapi kita tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Dalam setiap visi ada penyediaan provisi dan ada proteksi. Ada protection yang khusus bagi anak-anak Tuhan yang menjalankan visi Tuhan. Jadi visi Tuhan itu persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Di zaman dulu, kalau ada satu tokoh besar, kalau ada satu tokoh penting yang datang, tanah itu harus diratakan ya. Jadi kira-kira jalan seperti ini. Jadi kalau zaman dulu kan belum seperti sekarang ya. Jadi kalau ada satu tokoh besar, tokoh penting datang, tanah itu harus diratakan dulu. Batu-batu yang bebatuan harus diratakan supaya kereta kuda orang yang penting ini bisa lewat. Ini berarti apa?
Pola pikir yang salah, pola pikir yang bengkok itu harus diluruskan. Persiapkan jalan bagiku. Kita suka bercanda dulu ya. Kalau kita bercanda bilangnya gini, woi orang penting mau lewat, buka jalan gitu ya. Ada raja nih mau lewat. Setiap orang pasti minggir dan buka jalan. Ini artinya apa? Setiap dari kita harus bangun diri kita harus siap akan kedatangan Tuhan. Karena kita kalau siap, kita kerjakan bagian kita akan mau buka jalan bagi Tuhan. Persiapkan jalan bagiku ini kita anggap satu privilege, kita anggap satu kehormatan karena Tuhan meminta kita gerejanya untuk membuka jalan sebelum Tuhan datang menjemput kita. Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu bukan hanya sekedar membagikan firman, tapi firman yang walaupun saudara masih hidup di bumi, tapi saudara mempunyai visi ke depan, yaitu visi menuju kekekalan. Jadi mempersiapkan saudara bukan hanya saudara bertanding sampai di tengah-tengah pertandingan, tapi memastikan saudara bertanding sampai garis akhir. Persiapkan jalan bagi Tuhan ini berarti Tuhan mau semakin banyak anak-anak Tuhan. Itu seperti prajurit Tuhan. Kalau prajurit itu berarti dia mengerti buat apa dia hidup di bumi, mengerti alasan untuk apa dia hidup di bumi. Persiapkan jalan bagi Tuhan berarti ada peran dari setiap kita yang mau kita ambil untuk membangun kerajaan Tuhan di bumi selama kita dikasih kesempatan. Itu visi besar ya. Mungkin ada beberapa yang tahu, tapi bisa dibuka lagi ya di tahun ini. Itu visi besarnya. Visi kecilnya di tahun ini adalah the year of opportunity. Tahun pintu kesempatan dibukakan. Bagaimana sih caranya kita bisa masuk dalam musim pintu kesempatan ini? Hari ini saya cuma kasih 2 poin. Poin yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Poin yang kedua, bertekun dalam doa. Pintu kesempatan saat ini ada di depan kita. Tapi adalah pilihan bagi kita untuk kita mau masuk dalam di balik pintu itu atau kita mau di luar saja. Itu pilihan. Karena Tuhan memberikan kita free will. Poin yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan. Yesaya 22 ayat 22. Saya bacain ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila dia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Untuk buka pintu, kita perlu kunci ya. Jadi kalau kita paksa masuk tanpa kunci, berarti kita mau coba dobrak masuk. Kita nggak punya akses masuk, tapi kita mau paksa kita masuk. Jadi ayat Yesaya ini berbicara mengenai pejabat pemerintah yang korup. Namanya, dia tuh seorang kepala istana, namanya Setna. Jadi Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya, dia bilang, wah ini yang dipercaya tapi dia korup. Karena dia korup berarti dia itu tidak bisa dipercaya dengan harta dan properti kerajaan. Karena dia memegang kunci kerajaan. Karena dia tidak bisa dipercaya, dia dicopot dari jabatannya. Jadi posisinya, otoritasnya, kuasanya, dan kunci kerajaannya akan diberikan kepada Eliakim. Eliakim adalah orang pilihan Tuhan yang saleh. Kunci itu adalah simbol otoritas. Kalau di jalan pada zaman dulu, kalau ada orang yang di bahunya ada seperti kain sarung tangan kecil ya, tapi di ujungnya ada diikat dengan kunci, ini menunjukkan dia orang penting. Jadi kalau saudara lihat ada pada zaman Nabi Yesaya, kalau kunci disandarkan di bahu ini adalah bukti, wah propertinya, dia ada properti nih, ini simbol otoritas, simbol power. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menaruh kunci Daud di atas bahunya. Jadi pemegang kunci berarti dia mempunyai otoritas untuk membuka dan menutup pintu rumah raja. Kalau dia sudah tutup, tidak akan ada yang bisa buka. Kunci ini juga bicara mengenai punya akses untuk mengelola. Karena kita tahu ya dari zamannya Yusuf, jadi kalau saudara dipercaya untuk menjadi kepala istana, berarti saudara dipercaya untuk punya akses untuk mengelola semua harta kekayaan di dalam raja Israel. Jadi pada waktu
Setna terbukti korup, dia nggak bisa dipercaya mengelola properti dan harta kerajaan, maka dia diganti. Pada waktu itu Raja Israel itu seperti perwakilan dari Tuhan di kerajaan di bumi. Karena berarti maksudnya apa? Berarti Tuhan punya akses atas semua harta di bumi. Kemudian Yesus di kitab Wahyu juga dikatakan bahwa dia memegang kunci Daud. Artinya apa? Yesus itu adalah perwakilan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Jadi tadinya Tuhan memilih raja-raja Israel perwakilan kerajaan di bumi, dan Yesus adalah perwakilan kerajaan di sorga. Berarti hanya Tuhanlah yang punya otoritas atas semua kerajaan, kekayaan yang ada di bumi dan di sorga. Pada saat Tuhan memegang kunci kerajaan sorga, berarti Tuhan yang menentukan siapa yang bisa masuk dalam kerajaan sorga dan siapa yang tidak bisa masuk. Dan tidak ada manusia di bumi yang punya otoritas seperti itu. Jadi kita jelas ya, Tuhan yang punya otoritas atas semua kuasa, power, kekayaan yang ada di bumi dan di surga. Untuk kita bisa punya akses masuk dalam pintu kesempatan yang Tuhan bukakan, yang disediakan Tuhan, kita harus bangun hubungan baik dulu sama Tuhan. Siapa sih Tuhan untuk saudara? Apakah saudara cuma ketemu Tuhan setiap hari Minggu pagi? Itu pun kalau saudara datang ibadah. Apa saudara tiap hari ada spend waktu untuk berdoa, untuk komunikasi sama Tuhan, ada bicara sama Tuhan? Apalagi saudara ada yang mau ikut berdoa puasa, karena saudara mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Siapa sih Tuhan buat saudara? Apakah saudara tahu betul semua berkat, semua talenta, itu semua dapetnya dari Tuhan? Apakah saudara mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sehingga saudara mau mengembalikan semua talenta yang saudara punya, waktu, skill, uang, dikembalikan lagi untuk rumah Tuhan? Atau saudara berpikir semua kekayaan saya, semua harta saya, time, money, talent, semua yang saya punya itu hasil kerja keras saya? Siapakah Tuhan buat saudara? Apakah dia seperti seorang papa, seperti seorang daddy God yang bisa memeluk saudara di dalam setiap musim kehidupan? Atau Tuhan itu seperti seorang sosok yang begitu jauh, yang saudara nggak begitu kenal, tapi saudara pernah dengar, kayaknya dia melakukan mukjizat bagi si A, si B, si C, tapi saudara nggak pernah merasakannya. Keputusan dan tindakan saudara setiap hari menentukan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara kalau lagi keluar kota, misalnya saudara mau pergi jauh, saudara mau titip kunci rumah. Biasa saudara titip kunci ke orang yang saudara kenal betul. Saudara nggak makan mau kasih kunci ke sembarangan orang. Orang Farisi dikatakan dia sangat mengenal firman Tuhan, dia mengerti betul apa itu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena mereka tidak taat dan hatinya keras, maka kunci otoritas diberikan kepada Yesus. Yang tadinya Farisi diberikan kunci otoritas untuk membuat banyak orang kenal Tuhan, karena mereka tidak taat, mereka hati begitu keras, akhirnya kunci diberikan kepada Yesus. Untuk saudara mau masuk dalam pintu kesempatan yang Tuhan berikan, harus punya kuncinya. Yaitu saudara, untuk punya kunci gimana? Harus bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kalau ada saudara yang merasa sedang jauh dari Tuhan, saudara bisa mulai hari ini ambil keputusan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau mulai doa, mulai komunikasi lagi, mulai say hi, selamat pagi, selamat malam, Tuhan. Nggak ada kata terlambat ya. Poin yang kedua, bertekun dalam doa. Bagaimana caranya untuk kita masuk dalam pintu kesempatan yang Tuhan sediakan? Poin yang kedua, bertekun dalam doa. Kita baca sama-sama ya. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta
menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dalam bahasa Yunani, kata meminta ini artinya adalah kata kerja. Jadi tindakannya terus-menerus meminta. Ini berarti kita harus terus-menerus meminta, kita harus terus-menerus mencari, terus-menerus mengetok. Meminta itu menunjukkan apa? Kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan dengarkan doa saya. Tentunya tidak semua permintaan ya bisa dikabulkan Tuhan. Kalau permintaan saudara ini ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biasanya tidak dikabulkan. Kata Tuhan apa di Alkitab? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya, bukan beberapa hal akan ditambahkan, semuanya. Jadi mencari itu, tadi itu sudah meminta ya, meminta, mencari. Mencari itu menunjukkan ada satu permohonan yang sungguh-sungguh saudara mau benar-benar meminta, mencari Tuhan, tapi disertai dengan ketaatan. Jadi bukan hanya meminta, tapi disertai ketaatan. Jadi saudara tetap jalankan apa misi Tuhan buat saudara, walaupun doa saudara itu belum dijawab. Mengetok. Mengetok menunjukkan adanya satu ketekunan. Saudara ketok terus, hampiri Tuhan terus. Tuhan gitu. Walaupun sepertinya belum ada perubahan, saudara ketok terus sampai pintu dibukakan. Kita kalau lagi main ke rumah teman atau ke rumah keluarga, kita kalau sudah depan rumah, kita pasti ketok terus ya. Kita ketok terus sampai yang punya rumah itu keluar. Masa sama orang aja kita bisa sabar, tapi sama Tuhan kita nggak sabar. Kita ketok terus, kita tekun terus dalam doa walaupun kita nggak lihat sesuatu terjadi. Kita harus sepersisten itulah dalam berdoa. Sekarang ini kita tahu, banyak orang Kristen tahu ya, wah kuasa doa itu powerful, kuasa doa itu besar. Udah tahu tapi belum tentu mau berdoa. Apalagi doanya udah lama tapi nggak dijawab Tuhan. Apalagi doanya sudah bertahun-tahun tapi sepertinya nggak ada perubahan. Sesungguhnya kalau saudara doa sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan, terus lakukan kehendak Tuhan walaupun belum lihat ada perubahan, sesuatu sedang terjadi walaupun tidak kelihatan. Pada waktu Daniel selesai berdoa puasa selama 3 minggu, ada seorang malaikat yang datang kepada dia. Di Daniel 10 ayat 12, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah takut, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama. Engkau berniat untuk mendapat pengertian, merendahkan diri, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi doa Daniel itu sudah didengar dari hari pertama. Saudara pikir 3 minggu lewat, 1 bulan lewat, 1 tahun lewat, gak ada perubahan. Tapi doa Daniel sudah didengar dari hari pertama. Jadi walaupun kelihatannya dia belum dapat jawaban, tapi dia terus bertekun dalam doa puasanya sampai hari terakhir. Pada waktu kita lagi berdoa puasa, peperangan itu sedang terjadi. Mungkin banyak hal yang bisa menyerang kita, tapi kita tenang aja. Seperti Daniel, ada kuasa jahat yang coba halangin dia, untuk halangin malaikat Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Daniel. Walaupun coba untuk dihalangin, tapi Tuhan punya malaikat yang jauh lebih kuat, yaitu Mikael. Jadi kalau saat ini jawaban doa saudara sepertinya datang terlambat, jangan takut. Kalau doa saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan. Tuhan akan jawab. Kalau sudah tekun berdoa, tapi sepertinya tidak ada perubahan, kuatkanlah hatimu karena sesuatu sedang terjadi walaupun tidak kelihatan. Mungkin saat ini waktunya belum sesuai untuk Tuhan berikan. Atau mungkin saat ini posisi hati kita sedang tidak siap, sedang kurang baik. Di musim pintu kesempatan dibukakan, saudara harus ikut partisipasi dalam kegerakan Tuhan. Bangun hubungan untuk mengetahui visi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Ikut terus bangun gereja dan terus bertekun dalam doa. Karena semua yang meminta mendapat,
semua yang mencari, semua yang meminta menerima, dan semua yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu dibuka.